Mungkin lu sebagai konten kreator ya, gue butuh upgrade kamera baru nih. Nah, karena kita mau buka cabang yang tongseng tadi kan. Oh baik, itu lebih ke ide bisnis ya. Masukin dulu gue sanggupnya ada uang untuk DP sekian. Kira-kira kalau DP-nya sekian. Halo Sobat Seva, gimana kabarnya hari ini? Welcome back di Roadcast On Air On Road. Kita udah masuk ke episode 11. Kira-kira kita mau jemput siapa hari ini? Tungguin aja. Kita lagi jalan ke tempat bintang tamu kita hari ini. Oke? Sekarang kita akan ngobrol sama orang yang katanya dia pernah kuliah di UI. Katanya. Dan ini kita mau jemputnya di UI juga nih. Ntar coba kita make sure ya, apa bener beliau pernah kuliah di UI? Nah, sebelum kita mulai mungkin boleh nih Sobat Seva yang belum subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasi juga supaya nggak ketinggalan nih konten-konten seru dari kita. Oke, kita sudah mau sampai di salah satu fakultas di Universitas Indonesia. Mungkin sambil nunggu kita coba berhenti dulu, kita akan parkir dulu kali ya. Kita parkir dulu. Di sini mana ya? Ya, bentar. Aduh, bentar. Yo, jauh. Ya, terus. Lurus, jauh. Banting. Ya, op. Terus lagi. Jauh. Op. Ya, Makasih ya Bang. Maksudnya? Makasih. Udah Farhan? Raffi kan? Iya. Dia kan jemput tadi. Oh gitu? Iya. Ini dikantongin juga ya? Ya lumayan. Bener juga Tadi sih. saya bantuin. Oh iya? Nah. Saya kira tadi ini bantu parkir di sini. Ya kan maksudnya bantuin. Tadi kan ngeliat dari jauh. Udah lama lo nungguin di sini panas. Oh gitu? Iya. Masuk deh kalau gitu, masuk deh. Masuk nih saya. Iya. Ngadem dulu, ngadem dalam. Baru datang gimana sih? Bang, gimana? Gak dibukain? Gak boleh? Nah, ini nggak boleh masuk. Boleh dong. Boleh. Assalamualaikum. Ya Allah, waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gile, Farhan UI Frisia. Sekarang UI tengah jalan. UI. Kemarin Pokoknya fleksibel aja. Fleksibel aja. Oke, hari ini kita mau kemana nih rencananya? Kita mau muter-muter UI. Emang tahu jalan UI? Lah, saya lama di UI bang. Ngapain? Tongseng jual. Ini kan ada di kantin suka ada tongseng. Iya. Mahasiswa dong. Mahasiswa. Dulu kuliahnya di sini. Betul. Beneran nih, beneran. Real nih. Real. Nggak bohong nih. Nggak bohong. Banyak yang nggak percaya tapi. Iya loh. Udah banyak yang nggak percaya loh kemarin. Saya udah ngasih bukti-bukti loh. Pakai Almed udah. Toga gitu. Tapi Almed emang kalau bukan anak UI boleh beli Almed UI? Kan saya anak UI beneran. Anak UI beneran? Iya dapat itu dari UI-nya gitu. kan biasanya. Kalau masuk kan dapat Almed. Dapat Almed. Masih nggak percaya. Toga udah. Toga juga ada. Ada bukti-bukti itu udah bukti sejarah udah. Ijazah udah. Ada juga. Mau saya bawa juga? Nggak usah. Ada nih diambil di rumah. Jangan. Tapi ijazahnya UI. UI. Berarti emang beneran UI. Ini gimana sih? Gimana sih nih? Beneran UI nih berarti. Beneran UI. Ya ampun. Coba tanya satpam. Tanya satpamnya. Malah Ntar takutnya itu lagi kayak, oh iya lama nih di sini, tapi bukan kuliah takutnya. Iya. Takutnya terungkap bukti baru. Terungkap bukti baru makanya. Oke, anyway, welcome to Roadcast. Siap. Mas Farhan UI Frisia. Oke, ini kita juga lagi pakai mobilnya Mas Farhan nih. Oke. Gila nih, mobilnya gokil sih. Mana? Kita ke kanan ke kiri enaknya nih? Kiri aja. Kiri aja ya? Kiri boleh. Oh, oke deh. Kita di-guide sama yang katanya anak UI. Katanya. Masih katanya. Oh, udah pasti valid nih. Kalau gitu gini deh, ntar yang nonton full dulu, kan gue bakal nge-guide segala macam. Langsung nanti komen beneran anak UI nggak? Gitu. Oke, siap. Di UI, coba nyanyi Mars UI dulu. UI, UAA. Bukan dong. Kan ada tuh lagu UI. Boleh dipakai seatbeltnya dulu, Mas Farhan. Iya benar. Ada fitur itu ya? Ini kan mobil Anda. Iya. Masa nggak tahu? Oke, ini sebelah kiri ada apa nih? Ini gedung baru nih, gedung Visip. Nama gedungnya apa ya? Ini baru nih. Ada tuh nama gedungnya. Balai apa tuh? Saya baca dulu ya. Oh, tuh kan katanya anak UI. Ini ntar boleh komen ya. Ini valid apa enggak ya anak UI ya? Balai Purnomo Prawiro. Dulu belum ada. Oh, 35 tahun yang lalu belum ada ini. Kita juga belum ada. 35 tahun yang lalu. Oke.
Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kemarin sehat. habis batuk tapi Oh iya, batuk musim kemarin. hujan ya. Katanya batuk keselak baut ya kemarin ya? Enggak ya? Ya, emang kan kita anaknya otomotif banget. Bener. Oh. Sering bongkar-bongkar mesin. Terus lagi bongkar nggak sengaja ketelan bautnya. Betul. Batuk. Oke, tapi sekarang udah sehat? Alhamdulillah sehat. Istri sehat ya? Sehat juga. Ini pasangan baru lagi sweet-sweetnya Oh nih. iya dong. Beliau nih sama istrinya nih, walaupun Siapa namanya? Miss Farhan, Mrs. Farhan kan namanya kan? Iya dong. Ibu Fadia dong. Ibu Tahu Fadia, dong, Ibu Soalnya kadang Fadia. Komen suka salah. Bilangnya Fania, aduh. Fatima. Gitu tuh kalau followers baru gitu ya. Terus baru. Aduh, nih Kurang-kurang ngulik. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Farhan terkait dengan inflasi ekonomi yang akan terjadi. Tadi di briefing nggak gini? Oh gitu ya? Nggak gitu. Oke. Nggak bahas. Kalau rasanya terlalu berat, Ah, kita akan ngobrol soal pengalaman gimana beli mobil pertama. Nah itu dia. Bener. Itu dia, Mobil bener ya. pertama. Sekarang lagi sibuk apa? Kemarin habis main film kayaknya, layar Benar, lebar. Layar lebar. Nah, sekarang sih kesibukan apa? Promo-promo film biasanya ya? Masih. Karena filmnya masih tayang nih. Masih Ada tayang. Modal nekat. Nonton ya Modal. teman-teman ya. Modal nekat. Teman-teman akan ngelihat gimana acting paripurnanya Farhan, aktor layar lebar Frisia. Betul. Gitu. Ini anyway ini kita kemana? Lurus aja. Lurus aja. Oke, berarti sekarang kesibukan promo-promo film. Masih promo film, masih konten. Farhan Frisia ini tiap hari upload. Tiap hari Tiap upload. hari upload. Gokil. Ini berarti emang dedikasi tingginya demi memanjakan followers IG yang 209.000 itu ya? Betul. IG Ngeri. Gue tahu. Apa? Update ya. Update. Saya fans beratnya Mas Farhan Frisia nih kebetulan. Jadi emang Oh iya. harus update. Jadi TikTok 260.000 followers tuh gimana tuh caranya, ceritanya awalnya tuh? Awal dari konten ya. Awal dari kontennya. Awal konten gue 2020, Bang Raffi. 2020 berarti sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Tapi itu masih konten-konten aneh lah. Konten-konten Di aneh. Instagram waktu itu. Oke. Yang nonton juga teman-teman juga. Teman-teman. Itu viewersnya udah meledak waktu itu? Meledak. Mungkin satu video 100 view-nya. 100. Itu yang meledak bukan view-nya, HP-nya mungkin ya. Iya. Oke, ini berarti di UI kuliahnya apa dulu? Dulu aku sastra Indonesia, Bang. Sastra Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Berarti pas masuk tuh kepikiran jadi Pujangga. pujangga. Oke, nah dari kuliah sastra Indonesia Mm-mm. kok kepikiran mulai ngonten tuh kenapa? Kayaknya klise juga sih. Banyak kan konten kreator tuh iseng waktu pandemi. Oh, bener sih. Bener kan? Iseng pas pandemi, nggak ada kegiatan, nggak bisa keluar Nggak ada rumah, kegiatan, nggak bisa ketemu betul. temen-temen, akhirnya ngonten. Enggak dagang tongseng saya. Oke, baik. Ya ngonten dong. Konten Iya. dong, Konten. konten. Oh Oke. itu konten tuh. Konten iseng. pertama, ingat nggak apa? Konten pertama. Oh dulu konten pertama malah gombal-gombalan. Gombalin siapa? Iya Mbak Fadia. Oh, Mbak dia. Iya waktu masih pacaran. Oh, itu lagi proses ini ya, penjebakan jodoh Penjebakan ya. jodoh. Oke. Nah itu gombal-gombalan tuh udah konten-konten POV gitu apa belum tuh? Belum. Belum. Fadianya masih nongol tuh dulu. Hmm. Kayak apa pantun-pantun lah segala macam. Yang ujungnya digetok botol. Betul. Cantiknya udah lama. Nah, kalau gue perhatiin Instagram lu ya, kenapa lu akhir-akhir ini suka upload foto di UI, pakai almet UI gitu. Terus kenapa pada denial sih? Mereka audiens netizen lu tuh kayak bohongan nih bang gitu. Ya kayak gue aja tadi gitu. Itu kenapa sih sebenarnya? Nggak yakin itukah mereka? Tapi gue yakin orang-orang bercanda sih bang. Ah, Lu juga bercanda kan barusan? lu pikir itu bercanda? Ya? Jadi beneran nggak percaya? Oh gitu ya? Jadi kenapa itu tadi netizen itu kayak emang Aduh. anak UI itu harusnya kayak gimana sih? Ya, jadi postingan pertama tuh gue sebenarnya kayak throwback gitu. Oke, Throwback biasa lah, orang kan foto kadang throwback lah, postingan IG, throwback apa lagi wisuda sama Fadia kan foto wisuda aja biasa. Terus Tapi banyak yang komen nggak percaya. Bang lo toga nyawa berapa bang emang? Emang Toga boleh? nyawa berapa? Iya. Terus. Emang boleh bukan anak UI pakai toga UI? terus. Emang boleh tukang parkir pakai toga kayak gitu-gitu? Udah lama bang manggil di UI. Lo pernah nggak ini? Ini sincere pertanyaan gue ya. Baper gitu sama komentar netizen gitu kayak ini parah sih kalau ini gitu. Nggak ada sih, gue santai orangnya. Santai. Santai, orang-orang pada sebenarnya komennya pada lucu-lucu kadang. Video sama komennya lucuan komen. Karena gue tahu kalian semua bercanda kan. Kalian bercanda kan? Nggak mungkin dong. Emang bercanda ya teman-teman ya? Bercanda. Kita komen aja deh di bawah. Ntar komen ya, komen di YouTube Roadcast kira-kira
lo bercanda apa enggak nih komentar Soalnya kan nih? kira-kira komen 1000 orang kan, 1000 komen lah. Tapi masa 1000-1000-nya bercanda? Kamu ada yang serius beneran? Ada yang beneran nggak percaya ya? Oke, berarti emang itu komentar kayak gitu, habit audience kayak gitu emang lu jaga supaya tetap ya udah nih pokoknya ini tempat emang buat ceng-cengan lah ibaratnya Betul. gitu, apa ya emang mereka natural aja kayak gitu. Sebenarnya awal-awalnya kan banyak tuh ceng-cengan di awal-awal ya. Tapi gue mikir lama-lama sebenarnya lucu juga. Jadi malah gue biarin lah Iya sih. ceng-cengan di situ. Karena di POV gue kadang-kadang ada kayak, wah ini parah nih orang nih, tapi ketawa. Karena lu FYP terus, alhamdulillah, terus rame gitu ya. Terus akhirnya nih ujungnya bisa kebeli mobil pertama. Ini dia mobil. Ini dia mobil pertamanya. Ini bener mobil pertama lu nih? Benar. Serius? Serius. Oke, ini adalah Daihatsu Rocky. Rocky betul. Ini adalah Daihatsu Rocky, mobil pertamanya Farhan Daihatsu Frisia. Jadi pengalamannya gimana awalnya? Akhirnya memutuskan untuk oke deh, gua beli Rocky deh sebagai mobil pertama. Oke, waktu itu kan kalau lihat konten gue kan ngikutin Avance berat ya. Iya, oke. Gua iya aja deh. Sombongnya tuh suka nggak pada tempatnya gitu lah. Gitu. Oke, pertama gimana? Dari awal kan emang gue naik motor. Naik motor, sering konten juga pakai motor kan. Oke. Nah kalau ada yang merhatiin tuh gue kadang kalau naik motor tuh kalau nggak jauh bawa barang banyak. Barang banyak. Apalagi motor gue Honda Verza. Honda Verza itu kan motor. legend tuh ya. Legend. Terus Dia kan tangki depan tuh jadi susah untuk bawa barang banyak. Bener. Kadang tuh tas taruh depan segala macam. Akhirnya kayaknya kita butuh mobil nih. Oke. Buat perjalanan jauh, muat banyak, tangguh lah. Oke. Mobilnya. Akhirnya kepikiran Daihatsu Rocky ini bang. Berarti sebelum beli Rocky ini searching dulu dong, pasti Searching riset dulu dong. Pasti. Banyak tuh apa list-listnya. Ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa. Akhirnya disimpulkan ke Daihatsu Rocky Daihatsu ini. Rocky. Oke. Anyway, ini udah berapa lama pemakaiannya? Pemakaian berapa lama? Pemakaian awal November kayaknya. Awal November. 11. Kita berarti ya hitungan bulan lah ya. Iya, hitungan bulan lebih Nah, dikit lah. gimana nih experience-nya pakai Daihatsu Rocky? Enak banget. Ini kan tapi mobil pertama ya. Jadi Jadi ternyata naik mobil enak, nggak kepanasan. Oke, yang penting ini itu mobil dulu pertama ya. tapi bukan pertama kali naik mobil kan? Bukan bukan dong. Enggak dong, pernah Iya dong. dong, pernah dong. Iya, Oke. naik mobil temen atau. Nah, Jadi ini dari apa, desainnya dulu kah atau interiornya kah atau gimana? betul kan awalnya punya mobil kan untuk kebutuhan itu ya. Yang gue bilang tadi, bawa barang, perjalanan jauh. Terus ngelihat mobilnya nih, kan tadi gue bilang ada beberapa listnya. Nah, menurut gue desain Rocky sih cakep ya. Oke. Dia compact tapi gak tau kelihatannya sporty gitu. Sporty, tangguh gitu ya. Tangguh. Bener sih. Sama ini yang kalau yang paling gue lihat ground clearance-nya agak tinggi kan. Idih, Farhan ground clearance Frisia. Frisia. Berapa ground clearance-nya Rocky? Nggak tahu deh. Coba ntar dihitung pakai jengkal ya. Kita hitung Bikinnya pakai dihitung jengkal. Oke, jadi lo pilih mobil dengan ground clearance tinggi itu ada pertimbangannya nggak? Karena mungkin rumah gue jalanannya kurang bagus atau gue sering keluar kota apa gimana? Iya, ini baru kemarin. Hari Minggu ya, kemarin nih. Kita bawa mobil ini ke daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Tangerang. Luar kota itu hitungannya. Luar kota. Ya? Yang dimana biasanya lu naik motor ke sana. Bener, berapa kali naik motor. Akhirnya coba naik mobil ke sana. Oke. Wah, mantep Pak. Mantep. Mantap. Walaupun jalan di sana kan rada-rada Parah ya. parah ya. Tolonglah. Jadi ke sana. Oh, jadi ke sana arahnya. Rada-rada Anyway, deg-degan nih. FYI aja, Farhan ground clearance Frisia. Mobil ini ground clearance-nya 20 cm. Oke, itu ya. 220 mili lebih tepatnya. Ketahuan Anda ya. Ya, ada. Rocky ini ada dua pilihan mesin ya. Oke, dua turbo varian. Sama 1200. Nah, gue kan yang 1200 nih. 1200 non turbo berarti Non ya. turbo. Oke. Nah, waktu gue coba di tol lah ya kan, tol butuh kecepatan tinggi. Ya udah gitu kayak ya udah biasa aja. Ternyata ada mode power ya. Ada mode powernya. Ada mode power. Terus ada ini apa nih? Pedal shift. Iya, Triptonicnya. Triptonic. Nah, itu ngebantu banget Pak. Powernya lumayan tuh. Oke. Nah, dari Rocky sendiri nih. Ya kita tahu lah, kalau secara model tadi lo udah mention juga bahwa ini modelnya stylish, ground clearance-nya tinggi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dari segi fitur, nah sebagai POV dari first car owner,
Yap. Mana fitur yang paling lo suka di mobil ini? Di interiornya deh gitu. Di dalamnya ya. Sebenarnya tadi gue bilang tuh power mode-nya cakep tuh. Power mode-nya. Nah, ini di sini. Ini ya, jadi bisa memberikan tenaga lebih Tenaga gitu lebih, ya. betul, waktu di jalan tol ngebantu banget. Ngebantu banget. Terus multimedianya juga cakep nih. Kayaknya di MCVT nggak ada ya? Oh, kalau di MCVT kayak belum ya. Ini polos di ya. tipe paling tinggi nih. Jadi ada steering switch button di sini ya. Jadi kalau misalkan mau gedein lagu apa segala macam cukup dari setir lah. Betul kan, kita karena di motor nggak bisa nyanyi susah ya, agak berisik tuh kan. Di stang kan juga ada pencetannya di stang. Cuman emang nggak bisa buat gedein volume. Iya, kadang ada yang pakai Bluetooth speaker tuh. Bener. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk, JJ dulu bos. Iya, tapi karena di mobil jadi bisa karaokean. Bisa karaokean. Simple, pakai tinggal pencet-pencet aja Pencet nih aja. di setir. Oke, terus kalau dari kayak fitur apa ya? Ini Vehicle Stability Control. Lu belum pernah nyoba lagi. Ya, Lu cuma ajarin, Bang. Iya, nah, jadi ini fitur untuk menjaga mobil lo tetap stabil walaupun di jalanan yang licin. Oh, licin. Abis hujan tuh biasanya. Habis hujan biasanya di tol, cruising. Nah, ini ada yang namanya Vehicle Stability Control. Kalau misalkan kayak AC digital gini, lo lumayan terkesan gak nih ngeliatnya nih? Iya ya, cakep ya. Cakep ya. Pencet-pencet. Ini pencet-pencet. Ini buat apa nih? Biar udara keluar. Ya? Udara sirkulasi udara ini. Terus ini ada autonya juga kan, Max Cool. Sama gue lebih suka sih kalau yang dipencet ya, kan ada yang touchscreen ya. Bener, ada yang touchscreen. Kalau lu lebih tim yang tombol fisik berarti ya? Kayak berasa gitu. Ih, parah main fisik. Suka maksudnya tombol fisik, Pak. Oh, tombol fisik, oke. Dari speedometer juga digital nih, gue ngeliatnya juga keren banget nih. Bisa diganti tuh desain-desainnya. Bisa diganti desain-desainnya, itu cakep sih. Cakep. Start-stop button. Tuh. Start button jadi udah nggak nyolok Nggak kunci pakai lagi, nyolok. langsung dipencet, terus udah keyless entry juga ya. Betul. Tinggal pakai jempol biasanya. Tinggal pakai jempol. Kunci kantongin aja. Kantongin aja kunci. Ngapain kayak gitu? Apa itu pencet? 2024. 2025 bentar lagi udah. Iya, lagi 2025. Bentar lagi 2025. Kalau dari ini nih, fitur entertainment systemnya dan untuk konsumsi bahan bakarnya nih. Menurut lo ini tergolong masih oke? Maksudnya lo kan sebagai first car owner nih yang biasanya mungkin kemana-mana naik motor gitu kan, yang ya kita tahu lah motor itu bensinnya super duper irit gitu. Betul, kan. Nah begitu lo pindah ke mobil, migrasi nih ke mobil, itu lo ngerasain yang kayak kaget nggak? Oh, isi bensin mobil segini ya gitu. Kaget sebenarnya sih, Pak. Awalnya kaget karena kan dari motor ke mobil ya. Cuma kalau ngelihat kelebihan apa yang dipunya mobil ketimbang motor, worth it sih. Worth it. Worth it lah. Akhirnya uang yang lo spend untuk beli mobil jadi nggak kelihatan, aduh sia-sia nih gitu ya. Karena gini, waktu itu kan dulu kalau naik motor ya kan hujan gini, musim hujan ya. Iya, musim hujan parah. Hujan kalau gerimis dikit kita kadang nggak berangkat, Pak. Oh, jadi menghambat produktivitas. Betul. Ada janji meeting sama tukang parkir UI yang lain. Jadi aduh terhambat nih gitu. Apel Ada apel pagi dengan komunitas tongseng UI gitu ya. Oke, nah tapi itu udah lo pertimbangin nggak sebelumnya untuk kayak ketika kita punya mobil, berarti kita mesti siap nih dari sisi finansialnya gitu. Betul, udah dipikirin sih, karena kan beli mobil berarti kita harus nyiapin bensin, parkir, tol, itu juga mungkin perawatan ya, atau cuci mobil segala macam kan perlu diperhitungkan. Pajak juga harus masuk ke list budget tuh. Berarti itu tadi semua aspek-aspek finansialnya itu udah bener-bener didiskusiin mateng nih sama istri pada saat itu. Oke, jadi gini-gini nih melek juga nih finansial nih. Waktu risetnya tuh gimana? Apakah nanya dulu ke teman-teman yang emang udah punya pengalaman lebih dulu nih migrasi dari motor ke mobil atau browsing atau gimana tuh risetnya waktu itu? Ya pasti sih waktu itu nanya-nanya ke teman ya. Kan beberapa temen gue juga udah punya mobil duluan gitu. Terus ya udah sambil nyari-nyari browsing dulu. Kira-kira kan banyak tuh. Ya. Kita udah nentuin nih budgetnya kayak sekian deh. Oke. Jangan di atas itu, tapi di bawah itu juga banyak opsi lah. Betul. Nyari-nyari. Betul. Nah, habis itu gue juga buka-buka Seva tuh. Ini yang gue suka nih. Farhan Seva Frisia, luar biasa. Terus akhirnya coba untuk lihat-lihat di Seva. Betul. Karena kan di Seva juga ada kelihatan simulasi cicilan ya. Betul. Kita punya yang namanya loan calculator.
Loan kalkulator. Loan kalkulator namanya, untuk menghitung kemampuan kita dalam membeli mobil. Betul. Kita punya penghasilannya berapa, kita sanggup untuk bayar cicilannya berapa setiap bulannya, itu ada tuh. Oke, lanjut. Terus setelah buka Seva ada hitung-hitungannya. Terus? Karena kan waktu itu kalau nyari di mobil di Seva kan ada tuh harganya berapa. Benar. Terus gue coba simulasi cicilannya berapa, DP-nya berapa, per bulannya berapa. Nah ini masuk nih, Rocky nih. Oke, jadi emang lu coba untuk masukin kriteria mobil harga sesuai sama, ini kayaknya gue masih oke nih buat kita spending tiap bulan bayar cicilannya gitu ya. Abis lo lihat-lihat di Seva, lo lanjut beli lewat Seva berarti? Betul. Respect abangku. Respect ya? Respect. Nah gimana tuh, boleh ceritain nggak pengalaman beli mobil di Seva? Kalau tadi kan masih tahap-tahap ya, browsing-browsing, nyari-nyari, nyoba-nyoba gitu kan. Nah sampai akhirnya mobilnya diantar ke rumah itu gimana tuh? Itu prosesnya gampang kah atau gimana? Ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau masih ragu untuk beli mobil di Seva, boleh nih dengerin testimoni langsung dari Farhan Seva Frisia, luar biasa. Nah, menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak usah ada mukot bimahnya. Kita ngobrol dari tadi. Oh iya, tadi. Assalamualaikum. Gimana ya? Iya, waktu itu kan nyari-nyari nih. Terus kayaknya, wah ini dari DP cicilan masih masuk nih. Oke. Terus udahlah kita udah fixin dulu nih mobilnya Daihatsu Rocky. Warnanya juga, variannya juga kan udah oke. Tadinya kepikiran MCVT. Oke. Tapi kayaknya XCVT lebih menggoda ya, lebih menggoda. Fiturnya ya? lebih banyak di sini. Bener. Ini speedometer udah digital segala macem, mantap sih. Iya. Terus? Pas udah fix nih mau beli Daihatsu Rocky, akhirnya kita lewat Seva kan. Nah, lewat Seva nanti dihubungin sama salesnya tuh. Oke, sama CS kita nih. Betul, CS dari Seva, konfirmasi ya mobilnya segala macam. Terus akhirnya kita diarahkan ke dealer Daihatsu resminya. Oke, benar. Jadi emang Palmerah. Di Palmerah waktu itu ya. Betul. Di Palmerah. Jadi emang kalau misalkan teman-teman beli lewat Seva itu tenang aja, teman-teman bukan beli mobil dalam karung, tapi emang langsung kita arahin ke dealer resmi terdekat dari domisili. Betul. Gitu. Jadi sobat Seva nggak usah pusing, nggak usah khawatir, nggak usah ragu karena ini real ya beli mobilnya di Seva ya? Iya. Real. Ini mobil beneran loh Pak. Ini mobil beneran. Bukan sewa loh, ini beneran loh ini mobilnya loh. Real loh. Tadi komen juga ada yang bilang, beneran mobil lu Bang. Sewa di mana? Bener. Harian apa gimana Bang? Nah itu dia, makanya Bang ini kok emang boleh ngaku-ngaku gitu Bang? Ada tuh pasti ntar kayak gitu-gitu. Ada komen-komen ya. Jadi emang kalau misalkan beli mobil di Seva itu prosesnya mudah, trusted, terpercaya ya, dan yang pastinya itu jelas dari awal ya. Betul. Karena semua simulasinya itu akan kita kasih tahu ke sobat Seva yang mau beli mobil di awal. Kayak tadi Farhan dia masukin dulu, gue sanggupnya ada uang untuk DP sekian. Kira-kira kalau DP-nya sekian, gue bisa cicilnya sekian. Nah, anyway 2024 ini kita jalan-jalan ke Gias juga kemarin. Iya benar. Iya kan, sama Mas Ridwan Hanif. Betul, BSD ya. Best. Nah, itu ceritain dong, itu gimana tuh pas ke Gias kemarin? Kan pas di Gias lu belum memutuskan untuk beli mobil pada saat itu kan? Belum. Masih lihat-lihat ikan ke Gias ya. Lihat ikan. Mana ikan? Emang enggak ada pameran mobil bener. Ikan di Jatinegara ya, ada banyak. Oke, nah itu gimana tuh kemarin pas jalan-jalan ke Gias bareng Mas Ridwan Hanif? Iya, waktu itu ke Gias kan masih naik motor Pak ya? Benar. Dari posisi itu dari mana? Jagakarsa. Dari Jagakarsa ke BSD naik motor. Sama Mbak Fadia berdua. Itu kayak pantun tadi. Bukan pantun dong. Dari Jagakarsa naik motor. Kan belum pantun udah cakep. Oh iya. Balik lagi ke tadi dong. Itu namanya callback. Callback betul. Gue kasih tahu aja. Gimana tuh kemarin ke Gias? Iya, ke Gias. Kemarin kan lihat-lihat mobil tuh bareng Ridwan Hanif juga. Gue diajarin Pak. Yang bener loh. Iya, ini mobil ini. Dikasih tahu tuh. Di guide tuh langsung tuh. Di guide ada mobil apa yang listrik juga. Listrik ada. Terus abis itu juga. Sempat test drive juga? Test drive juga. Dan kebetulan udah bisa nyetir tuh? Lurus doang. Mana tiba-tiba disuruh sama Ridwan Hanif kan, Mas Ridwan. Dahan lojang bawa. Mas saya belum bisa bawa. Lurus doang udah. Kalau naik Verza saya standing oke Mas. Cuman kalau bawa mobil kayaknya belum nih. Iya, belum bisa nih. Nah, terus di sana berarti udah mulai kepikiran belum kayaknya kita udah mulai lo udah mulai tertarik nih untuk punya mobil gitu. Nah, itu kan waktu itu kan gue udah sempat nyari-nyari simulasi segala macam lah ya. Nah, waktu di Gias ternyata kebetulannya test drive-nya mobil Rocky juga. Oh.
Apakah ini pertanda dari semesta? Apakah ini pertanda semesta ya? Itu beli bulan ke Gias kita bulan 7 ya, bulan Juli Agustus lah ya. Betul. Juli Agustus. Beli mobil di November. Secara feng shui sih enggak ngerti lo feng shui. Gue enggak ngerti. Oh, berarti pada saat itu kebetulan test drive-nya Rocky juga. Iya, terus wah, ini kan mobil yang gue cari-cari selama ini. Pecah. Ini ketika lo megang setirnya kayak beli nih gue kayaknya. Gue dalam hati gue bilang ini gue banget. Ini gitu. Farhan Rocky Prisi ya. Sekarang ganti lagi. Luar biasa. Jadi Sobat Seva ketika Sobat Seva mau beli mobil, itu pastiin sesuai sama kebutuhannya. Jadi boleh lah kayak misalkan gue suka nih modelnya bagus, gue suka nih ini fiturnya banyak, cuman tetap balik lagi ke kebutuhannya. Setelah kebutuhannya kira-kira udah oke, budgetnya kebutuhan oke, kemampuan oke, baru faktor keinginannya boleh lah dipertimbangkan. Gitu. Kayak tadi Farhan bilang, iya kayaknya gue belum perlu nih mobil yang 7-seater gitu kan. Atau Sobat Seva yang mungkin akses ke rumahnya masih sempit gitu jalanannya, tapi maksain beli 7-seater ya nanti ujungnya akan jadi ribet sendiri. Betul. Gitu. Jadi tadi kita belum perlu mobil yang besar, kita perlunya yang 5-seater aja. Terus mungkin dari efisiensi bahan bakar kita perlu yang irit gitu kan, karena kita baru migrasi dari motor ke mobil, jadi biar nggak kaget-kaget amat. Nah kayak gitu-gitu harus dipertimbangin. Pinter loh. Iya ya. Itu ngerangkum omongan saya tadi. Gitu ya? Iya, gini-gini bisa ngerangkum. Gini. Bener. Oke, kalau untuk nextnya nih, kira-kira lu ada rencana bikin helm legend lagi nggak nih di dalam Rocky ini? Di dalam Rocky? Iya, helm yang ada fitur plastiknya loh. Betul. Itu dibilang semi otomatis. Semi otomatis. Jadi kalau plastiknya lepas dia kadang turun sendiri kan. Oh benar, kayak Jarvis. Betul. Iron Man tuh kan. Cuma nggak bisa naik aja. Cuma naiknya agak susah ya. Agak susah. Mesti dibantu plastik. Nah itu mobil ini nanti akan jadi bahan konten lo juga nggak? Kira-kira? Oh, pastilah. Kemarin kan beberapa waktu lalu di kontenin ya mobilnya. Ada sempat inilah lecet halus lah mobilnya. Lecet halus alias lu nyium tembok. Lecet halus. Nih, followers gue pasti tahu nih. Bener. Fans berat gue pasti ngikutin terus. Farhan Licious pasti tahu. Sejak kapan namanya Farhan Licious? Belum ada ya? Belum ada ya? Jadi waktu itu lu nyerempet tembok. Betul. Terus kena depan kiri, Bang. Kena depan kiri. Terus habis itu? Biasa, karena belinya di Seva. Jadi klaim asuransinya cepet dan gampang. Pasti. Luar biasa, respect. Abangku. Respect. Iya. Jadi mobil ini udah sempet nyium tembok juga udah, dan posisinya udah mulus lagi sekarang. Udah cakep dong di depan. Tadi ngelihat footage-nya ke depan cakep. Udah seperti mobil baru lagi. Karena waktu lu beli di Seva lu mempertimbangkan ada asuransinya. Betul. Segala macam. Yang penting aman sih, Pak. Bener sih. Yang penting jelas dari awal sih semuanya. Nah, itu dia. Ini kan momen tahun baru nih ya. Momen tahun baru biasanya orang punya resolusi, orang punya target gitu kan. Betul, di pasti. Tahun depannya, tahun berikutnya. Nah, lu punya resolusi atau strategi perencanaan keuangan keluarga nggak? Agak berat bahasanya memang. Kita simpelin aja. Lu bikin budget plan nggak buat 2025 nih untuk lo dan keluarga? Dimana kan lu 2024 berkeluarganya belum terlalu lama kan, maksudnya baru di pertengahan tahun gitu. Nah, 2025 lo akan full nih, udah punya keluarga, tanggungan juga udah banyak segala macem. Lo bikin ini nggak, kayak budget plan gitulah buat 2025? Ya, rencana kita mau buka cabang yang Tongseng tadi kan. Oh baik, itu lebih ke ide bisnis ya jadinya ya. Inkubator bisnis. Gitu. Tapi kalau di keluarga yang bikin rencana keuangan mostly lu atau istri? Istri sih, Pak. Oh, lebih kalau emang perempuan tuh lebih detail ya. Kebanyakan keuangan tuh pasti istri yang tahu. Pasti istri yang tahu. Ini harganya berapa? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Istri yang beli gitu. Terus tadi kalau kayak ada ide-ide buka cabang Tongseng tuh baru lu tuh ya. Iya, tapi selalu ditolak, Pak. Ide bisnis saya emang kurang ini kayaknya. Iya, kayak gue lebih percaya Fadia sih kalau misalkan buat ide-ide bisnis ya. Nggak percaya sama saya kenapa emang? Tapi memang budget plan udah ada rencana, tapi ya belum detail kali ya. Oke, tapi paling nggak udah mulai untuk dipikirin. Betul. Gitu kan. Udah kebayang lah. Nah, terus kayak misalkan tadi lo sempet celetuk juga bahwa ya ini gue buka cabang Tongseng. Terlepas dari itu bener atau enggak gitu ya. Teman-teman yang nonton nih, Sobat Seva yang nonton, itu punya rencana bikin bisnis atau mau ekspansi bisnis. Di Seva tuh ada juga, Pak, bisa kita bantu. Apa tuh? Namanya fasilitas dana Seva.
Jadi misalnya, aduh gue pengen bikin bisnis, cuman gue bingung nih, mau capitalnya belum ada, modalnya belum ada, segala macam. Terus kebetulan ada mobil di rumah nggak kepake, atau mobilnya kepake tapi suratnya nggak kepake gitu ya, BPKB di rumah udah dipegang. Nah itu bisa kita bantu untuk loan-nya, untuk kita kayak ya udah kita kasih fasilitas dana dengan jaminan BPKB kendaraan. Gitu. Tapi sekali lagi ini kita wanti-wanti jangan sampai Sobat Seva bikin utang gitu ya, ngajuin pinjaman untuk hal-hal yang terlalu konsumtif. Gitu. Kalau bisa yang produktif, kayak tadi, modal usaha. Mau buka cabang tongseng baru nih, gitu. Nah, buat modal usaha boleh, buat ekspansi bisnis juga boleh, atau misalkan mungkin lu sebagai konten kreator ya, gue butuh upgrade kamera baru nih, boleh gitu. Jadi emang kalau bisa itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Bisa di Seva? Bisa banget. Atau renovasi rumah. Renovasi rumah. Lu baru renov juga kan? Baru. Nah itu kalau misalkan nanti ada kebutuhan untuk renovasi rumah, itu bisa pakai fasilitas dana Seva. Kebetulan kita mau meningkat ke lantai 14 kan? Lantai 14, benar. Agak tinggi tapi kecil. Agak tinggi tapi iya, kayak cerobong asap jadinya. Oke, coba gue rangkum nih obrolan kita. Rangkuman pertama adalah poin pertama, Farhan Frisia bener-bener anak UI. Itu rangkuman pertama. Poinnya. Bener ya? Maksudnya bener-bener pernah lama di UI, terlepas dia kuliah atau enggak itu ya urusan, balik lagi ke urusan pribadi lah. Cuman kelihatannya lama karena menguasai medan. Betul. Tahu nih ini kemana gitu. Yang kedua, poin yang kedua adalah ketika lu mau punya kebutuhan untuk beli mobil, itu bener-bener dipertimbangin dengan matang. Gitu ya. Karena sejatinya lu punya mobil itu adalah meningkatkan taraf kenyamanan hidup. Betul. Gitu kan, jangan sampai cuma nafsu doang, cuman gengsi doang. Jadi kayak udahlah teman-teman gue udah beli mobil, gue juga beli mobil lah. Contoh Mas Farhan, teman-teman udah beli mobil, chill aja dulu pakai Verza. Kalau emang kemampuannya belum cukup gitu kan, kemampuannya belum cukup untuk beli mobil. Jadi jangan sampai beli mobil buat gengsi, ntar malah jadi nggak nyaman hidupnya karena mikirin cicilan tiap bulan yang mungkin rasio sama penghasilannya tuh nggak terlalu cocok gitu kan. Jadi emang harus dihitung baik-baik gitu. Jadi kita juga pengen Sobat Seva punya mobil, tapi kita nggak pengen Sobat Seva punya mobil dengan pikiran yang nggak tenang. Makanya Seva.id hadir dengan loan kalkulator tadi. Betul. Gitu. Cakep banget nih. Persiapan finansial harus matang juga ya. Betul. Harus matang juga. Gak cuma sebelum tapi setelah punya mobil juga. Setelah punya mobil. Karena punya mobil bukan cuma soal bisa beli mobilnya. Betul. Ya. Oke, poin selanjutnya adalah ketika kita punya kayak kebutuhan yang mendadak banget, kebutuhan yang emang urgent, itu jangan takut untuk mengajukan pinjaman selama ini harus ada catatan ya. Jadi selama kita tahu cara pengembaliannya gimana, kita udah hitung dari mulai tenornya mau berapa lama pengembaliannya, seberapa besar kita sanggup untuk cicil, dan itu utangnya untuk hal-hal yang sifatnya urgent dan juga produktif. Betul. Gitu, jangan sampai gue pengen misalkan keluar sepatu baru nih gitu kan. Sementara kita uangnya belum ada, ngajuin pinjaman. Nah, itu kan kayak kurang pas aja kayaknya. Betul. Walaupun mungkin ada juga yang di luar sana kayak gitu. Kalau sepatunya selama bisa menghasilkan apa segala macam ya go ahead gitu kan, terserah gitu. Cuman saran kita kurangin habit meminjam uang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Gitu. Nah, kalau misalkan pengen tahu nih urusan-urusan soal mobil, soal financial segala macam, langsung aja follow sosial medianya @seva_by_astra. Udah follow belum? Udah follow dong. Masa? Iya, mau dicek. Ada. Coba cek dulu dong. Ada dong. Kita mau cek apakah Farhan Seva Frisia sudah follow Instagram Seva by Astra nih. Kita kasih lihat ke kamera tengah mungkin. Kuota apa nih? Kuota agak lag ya. Sabar. Lama apa tadi, Pak? Lama. Tuh, follow. Udah follow, kasih lihat. Tapi internetnya emang lama. Udah follow. Anyway, kalau misalkan Sobat Seva juga tadi ya mau lihat review mobil baru, butuh inspirasi modifikasi, butuh pencerahan finansial yang sifatnya basic gitu ya. Itu langsung aja lihat YouTube-nya Seva by Astra. Karena di situ kita punya banyak. Kita punya banyak konten nih. Dari mulai godaan mobil baru, godaan lelaki, ada Save with Seva, ada tips ngerawat mobil juga di Infotomo Tips gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe channelnya Seva by Astra
dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video otomotif seru lainnya dari kita. Komen juga nih, kira-kira Farhan valid anak UI apa enggak nih? Nah itu dia. Bisa bikin polling nggak ya? Bisa, mungkin nanti kita pikirin. Coba ya bikin polling ya. Ya tapi nanti komen ya. Nanti komen. Kira-kira dia beneran anak UI atau bukan gitu ya. Dan apakah Mas Farhan ini itu beneran pemilik mobil ini? Masih dipertanyakan juga? Emang beneran ya? Anda aja masih ragu gimana sih? Oke, pokoknya Sobat Seva komen aja nanti di bawah. Kita bisa diskusi di bawah atau mau nanya-nanya. Bang Farhan, kira-kira gue kalau misalkan pertama kali mau beli mobil dari motor tuh gimana? Nanti tanya aja di kolom komentar gitu. Oke, jadi tadi ya kesimpulannya apakah Farhan bener-bener anak UI atau bukan? Silahkan komen di bawah. Kalau gitu, sekian dulu Roadcast kali ini. Terima kasih banyak Sobat Seva yang udah ngikutin kita di so far di episode 11 ini. Episode 11. Jadi kita udah 11 kali nih menemani Sobat Seva di Roadcast kali ini. Kalau gitu kita pamit dulu. Gua Raffi, gua Farhan Frisia. See you di episode Roadcast selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus Roadcast, hit the road with Roadcast. Bye. Bye. Thank you. Thank you yang udah nonton. Thank you juga Mas Farhan.